Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membuat video presentasi yang bertemakan keutamaan Al-Quran sebagai penyelesaian tugas dari mata kuliah Qiraatul Quran. Pertama, izinkan saya untuk membacakan anggota-anggota kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, Ahmad Syauqi, sebagai moderator. Lalu selanjutnya Darani Tami, Darsani Ali, Gina Rohali, dan Evi Yunida sebagai pemateri. Keagungan keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan. Cukuplah menjadi bukti bahwa Al-Quran itu memiliki keutamaan dan kemuliaan ketika ia merupakan kalam perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha berkah, lagi maha tinggi. Darinya ia diturunkan dan kepadanya pula ia kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'mana. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang artinya, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 6. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran yang dibaca dan didengar serta tertulis di lembaran-lembaran mushaf itu adalah kalamullah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Ia bukan sekadar penghikayatan bagi kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu juga diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung melalui kalamnya. Lalu Jibril alaihissalam mendengarkan darinya. Kemudian dia menurunkan dan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang dia dengar dari Rabb-Nya yang Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Quran surah Al-Hasyr ayat 21. B. Al-Quran adalah kemuliaan bagi bangsa Arab secara khusus dan umat manusia secara umum. Secara umum, dahulu Arab hidup dalam kegelapan jahiliyah. Kerusakan merembah semua kehidupan, mulai dari kerusakan di bidang akidah, ibadah, hukum akhlak, maupun tatanan hidup sosial. Dengan perantara Al-Quran, maka mereka telah merubah jati diri mereka. Al-Quran membawa mereka berpindah dari umat yang berada di lembah kerusakan, kebodohan, dan kejahatan menuju umat yang terjangkau derajatnya, sampai puncak kemuliaan dan kesempurnaan. Kemudian mereka meraih izah atau kemuliaan dan menjadi pimpinan bagi seluruh umat. Al-Quran meluaskan jangkauan kekuasaan bangsa Arab hingga sampai ke ujung dunia, baik di Asia, Afrika, Eropa atau Andalusia, dan lain sebagainya. Sehingga bahasa Arab menjadi bahasa peradaban yang tinggi dan maju. Terdapat 3 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan dengan terang bahwa sesungguhnya Al-Quran itu merupakan kemuliaan dan kebanggaan bagi bangsa Arab, khususnya dari umat Islam pada umumnya, yaitu tus'aluna wa sawfa wa laqaubika laka la zikra wa innahu, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Quran surat Az-Zukhruf ayat 44. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para pakar tafsir memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama, bahwasannya Al-Quran adalah peringatan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya yang kelak akan diminati pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Maka tidak ada alasan lagi bagi mereka setelah datang peringatan ini. Yang kedua, bahwasannya Al-Quran telah mengangkat kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya. Dan inilah yang telah benar-benar terjadi. C. Al-Quran menuntun ke jalan yang paling lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
al-mu'minina wa yubassiru aqwamu lillati hiya yadil qur'ana hadza inna kabira ajran lahum anna salihati ya'maluna allazin. Sadaqallahu azim. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Insyirah ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada ayat yang mulia ini bahwa Al-Quran Al-Karim ini merupakan kitab samawi yang teragung, yang menghimpun semua ilmu, yang diturunkan paling akhir dari roh semesta alam, memberi petunjuk pada jalan yang lebih lurus, maksudnya memberi petunjuk jalan yang paling lurus, adil dan benar. Dan ayat ini menerangkan secara global mengenai semua isi kandungan Al-Quran, yaitu berupa petunjuk kepada jalan yang terbaik, adil dan benar. D. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Allah SWT menggambarkan kitabnya yang agung, yaitu Al-Quran, sebagai kitab yang diberkahi pada 4, yaitu yang pertama firman Allah SWT, Quran Surat Al-An'am ayat 92, yang berbunyi wahada kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Yang artinya, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Quran Surat Al-An'am ayat 92. Firman yang kedua yaitu firman Allah SWT, Quran Surat Al-An'am ayat 155. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat 105. Firman yang ketiga, Allah SWT berfirman, Quran Surat Al-Anbiya ayat 50, yang berbunyi wahada zi'bun mubarakun anzalna apa antum lahu munkirun. Yang artinya, dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka mengapa kamu mengingkarinya? Quran Surat Al-Anbiya ayat 50. Firman yang keempat yaitu firman Allah SWT yang berbunyi kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Sa'ad ayat 29. Al-Quran hanya lembaran-lembaran kitab yang tipis jika dibandingkan dengan buku-buku tebal karangan manusia. Tetapi
kandungan setiap ayat tidak bisa dibandingkan dengan puluhan buku tebal karya manusia. Al-Quran adalah kalam atau perkataan zat yang maha bijaksana, di mana dia menetapkan dalam sesuatu yang sedikit terdapat manfaat yang sangat banyak. Dan inilah makna dari firman-Nya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Seluruh kitab samawi yang diturunkan sebelumnya berlaku untuk waktu, tempat, dan umat tertentu saja. Yang Al-Quran adalah penjelasan bagi segala hal, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran surat An-Nahl ayat 89. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, telah diterangkan kepada kami seluruh ilmu dalam Al-Quran dan juga segala sesuatu. Oleh karena itu, Al-Quran menghimpun berbagai macam ilmu yang terkait dengan persoalan hidup di dunia, yang membuktikan kebenaran perkataan Abdullah bin radhiyallahu anhu baik secara langsung, samar, isyarat maupun tersirat. F. Al-Quran adalah karunia Allah yang menggembirakan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu huwahu falyafrahu fabidzalika wa birrahmatihi lillahi bifasli qul yajma'una mimma. Artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Yunus ayat 58. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, karunia Allah maksudnya adalah Al-Quran, sedangkan rahmatnya adalah Dia menjadikan kamu sebagai ahli Al-Quran. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada budaknya, kamu salah, bukan itu, namun ia seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan dalam firman-Nya. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan ini termasuk daripada yang mereka kumpulkan. G. Al-Quran adalah petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huddalil muslimina wa busra wa rahmatan. Artinya, dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl ayat 89. Disebutkan sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira. Adapun petunjuk adalah penjelasan mengenai pelurusan akidah dan pemikiran serta penyelamatan dari kesesatan. Sedangkan rahmat adalah apa yang menentukan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sementara kabar gembira adalah menjanjikan dua keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan akhirat. Kehidupan yang memberi manfaat dapat diraih dengan menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Barang siapa yang tidak menyambut seruan ini, maka tiada kehidupan baginya. Hidupnya tak ubahnya seperti binatang ternak
ada kemiripan antara dia dan hewan yang paling rendah. Manusia yang paling sempurna hidupnya adalah yang paling sempurna dalam menjalankan seruan Al-Quran, karena di dalamnya memancarkan kehidupan yang sempurna. Siapa yang tidak menjawab sebagian dari seruan Al-Quran, maka sebesar itulah berkurang darinya kehidupan hakiki yang sempurna. Al-Quran adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nurram mubina. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran Quran Surat An-Nisa ayat 174. Quran dinamakan dengan cahaya karena ia menerangi manusia dan kebenaran dan mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah, keraguan, kesyirikan, kekufuran, akhlak yang tercela, dan segala bentuk maksiat menuju cahaya ilmu, iman, dan akhlak yang terpuji. Dengan demikian, maka tujuan diterjemahkannya Al-Quran Al-Karim adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapannya, keraguan-keraguan, kehurapan, taklid, kebodohan, dan kesesatan menuju kepada cahaya tauhid, kebenaran, dan istiqomah di jalannya. Dan jangan heran sekiranya terjadi dalam kehidupan manusia kerusakan dan kehancuran jika mereka mempertaruhkan hawa nafsu dan tersesat jalannya dengan maksud menyelamatkan manusia dan memberikan hidayah atau petunjuk kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka cahaya dan kitab yang terang demi kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat. Selanjutnya yang terakhir adalah Al-Quran adalah kehidupan bagi orang-orang yang memenuhi seruannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli iza dakum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyerukan kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Kehidupan yang memberi manfaat dapat diraih dengan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Barang siapa yang tidak menyambut seruan ini, maka tiada kehidupan baginya. Hidupnya tak ubahnya seperti binatang ternak, ada kemiripan antara dia dan hewan yang paling rendah. Qatadah rahimullah mengatakan, makna firman-Nya, pada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu adalah Al-Quran, karena di dalamnya ada kehidupan, kepercayaan, kesuksesan, dan perlindungan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, kehidupan hakiki yang baik adalah kehidupan orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul, baik secara lahir maupun batin. Mereka adalah orang yang tetap hidup meskipun mereka telah meninggal dunia, sedangkan selain mereka. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.